من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Probolinggo, yakni Bapak Muhammad Asadi, SAG MPD. Dan yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru dan karyawan MAN 1 Probolinggo. Dan yang kami banggakan siswa-siswi MAN 1 Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satunya ialah nikmat hidup, sehingga kita semuanya bisa merasakan indahnya dan berkahnya bulan suci Ramadan. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Para pemirsa MAN 1 Pro TV yang saya hormati, alhamdulillah, bulan suci Ramadan adalah termasuk bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Sebagaimana di dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas, qad adallakum syahrun alim, syahrul mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahri. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yakni yang agung, yang mulia, dan termasuk bulan yang mubarak, yang penuh mubarakah. Dan
bulan khairun min alfi syahr, di mana bulan satu malam terdapat 1000 kebaikan. Itu termasuk adalah sebuah hadis, salah satu hadis Nabi yang diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman. Selama bulan Ramadan ini kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Sebagaimana yang telah sering kita dengar di dalam firman Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun bulan suci Ramadan bukanlah bulan satu-satunya untuk kita berpuasa, untuk melakukan puasa saja, tapi banyak amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan dan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yakni salah satunya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan juga qiyamul lail atau sholat malam. Bulan Ramadan merupakan momentum bagi umat muslim, yakni untuk meningkatkan amal ibadah kita dan dzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Jauzi mengatakan, tallahi law qila li ahli qabur tamannau la tamannau min yauman min Ramadan, yang artinya tallahi demi Allah, law qila andaikan dikatakan di ahli kubur terhadap ahli kubur, tamannau berangan-anganlah kalian para ahli kubur, la tamannau maka niscaya mereka akan berangan-angan yauman meminta satu hari saja, min Ramadana dari bulan Ramadan. Ini luar biasa keistimewaannya bulan Ramadan. Sampai para ahli kubur ketika ingin meminta hajatnya itu hanya ingin kembali pada bulan Ramadan saja, yakni untuk melakukan sebuah ibadah. Karena kenapa? Di dalam bulan Ramadan itu terdapat khairun min alfi syahri, yakni suatu malam yang mana kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa Man Sapro TV yang dirahmati Allah, manfaat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni khususnya membaca istighfar, ini banyak sekali. Yakni salah satunya adalah pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, sebaiknya kita lebih banyak membaca istighfar. Saya kasih tips bagaimana cara membaca istighfar yang baik. Yang pertama, hendaklah kita membaca istighfar itu di waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mustajabah. Seperti semisal ba'da sholat maktubah, yakni sholat fardu, kita hendaklah membaca istighfar. Kemudian menjelang buka, lebih-lebih ketika jaufil lail, yakni di pertengahan malam. Yang kedua adalah merenungkan makna istighfar, yang artinya istighfar ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita ini sambil mengangan-angan renungan maknanya. Dan yang ketiga adalah membaca istighfar itu sendiri bukan hanya untuk khusus diri kita, tapi dianjurkan terhadap untuk orang lain, diperbolehkan juga terhadap orang tua kita. Mungkin ada yang sudah wafat. Kita hendaklah sebagai anak untuk memohonkan ampun dan memohonkan maaf atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya kita. Yakni salah satu contoh istighfar yang baik, yakni astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang artinya astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah yang agung, li terhadapku, wali walidayya dan juga terhadap kedua orang tuaku, wa jami'il muslimin dan seluruh orang-orang muslim, wal muslimat dan seluruh orang-orang muslimat, yakni perempuan-perempuan. Dengan melakukan istighfar secara kontinu di bulan suci Ramadan ini,
kita dapat merasakan manfaat spiritual yang sangat amat besar. Membawa kesadaran akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan keinginan untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunub al-istighfaru. Yang artinya likulli da'in, setiap penyakit, dawa'un itu ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub, dan obatnya dosa, al-istighfaru ialah membaca istighfar. Jadi kita jangan sampai putus asa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena setiap dosa pasti ada obatnya, yakni membaca istighfar. Pemirsa Mansapro TV yang dirahmati Allah, mungkin ada hikmah terkait di dalam mengamalkan istighfar, yakni yang pertama adalah bentuk memohonkan ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah sebagai pereda, resah, dan penenang hati kita. Dan yang ketiga, ini di dalam karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau termasuk adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang semasa hidupnya tinggal dan mengajar di tanah suci kota Mekah. Di dalam kitabnya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, man lazima al istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, seseorang, lazima, yang melanggengkan artinya ini terus menerus, al istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah ini akan menjadikan kepada orang tersebut min kulli dhiqin, dari setiap kesempitan, makhrajan, akan menjadi solusi atau jalan keluar. Wa min kulli hammin, dari setiap kesusahan, farajan, terdapat kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki terhadap orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari segi atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini termasuk keistimewaan kita mengamalkan, membaca istighfar secara terus-menerus. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan bacaan istighfar dengan baik dan istiqomah. Para hadirin Mansapro TV rahimakumullah. Dan tema yang kedua ini adalah tentang salat malam. Salat malam sangat dianjurkan bagi kita semuanya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Salat malam bisa berupa salat tahajud, salat witir, salat hajat, dan salat-salat yang lainnya. Dan salat tahajud di sini adalah bisa dinamakan juga salat qiyamul lail, yakni salat yang sangat utama setelah salat fardu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalus salati ba'da salatil faridah salatul lail, yang artinya paling utamanya salat setelah salat fardu ialah salat malam. Jadi hendaklah kita bisa memaksimalkan diri kita untuk melakukan ibadah salat malam. Salat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Tentunya orang-orang saleh tersebut mengetahui bagaimana cara dan niatnya di dalam salat tahajud. Jadi orang saleh itu tidak hanya mencukupkan amaliyah-amaliyahnya yang kepada yang wajib-wajib saja, tapi diiringi dengan amaliyah-amaliyah kesunahan-kesunahan yang lainnya. Dan juga keistimewaan salat malam
Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 79 mengatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dari sebagian malam hendaklah kita semuanya sembahyang atau bertahajud sebagai tambahan ibadah sunnah kita. Barangkali atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini akan mengangkat kita, ayyab'atsa, mengangkat maqaman, tempat mahmuda yang sangat terpuji. Itu adalah salah satu keistimewaan di dalam salat malam. Allah akan menempatkan kita di posisi atau di tempat yang sangat tinggi. Para hadirin Mansab Pro TV rahimakumullah. Dalam kesimpulan ini, marilah kita bersama-sama untuk meraih berkah di bulan suci Ramadan ini. Untuk memperbanyak bacaan istighfar dan amalan-amalan yang lainnya, termasuk adalah amalan sholat malam. Dengan memohonkan ampun diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak ibadah kita di malam hari maupun di siang hari dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini akan menjadi amal kita, sangu kita di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Misalnya terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.